Ya, kita lanjutkan klinik di edukasi. Klinik edukasi ini, kalau di rumah sakit atau di PKRMS ini ada namanya klinik edukasi. Peran klinik edukasi itu adalah ketika pasien setelah berobat, kemudian seharusnya masuk ke dalam ruang klinik edukasi ini. Jadi berobat kemudian masuk ke ruang edukasi. Maka dalam ruang klinik edukasi itu sendiri peran dari tenaga kesehatan dalam hal ini kesehatan masyarakat adalah memberikan pelayanan klinik edukasi kepada pasien. Ya. Nah, dari pasien dari pengobatan, kemudian dia langsung datang ke ruang klinik edukasi. Tetapi praktiknya hampir tidak ada dilakukan supaya tujuannya adalah pasien ini tidak berulang dengan penyakit yang sama. Ya. Nah, jadi masuk pengobatan, kemudian langsung ke ruang klinik edukasi ini. Kemudian disitulah peran klinik edukasi mendidik masyarakat, memberitahu bagaimana upaya untuk pencegahan pada penyakit-penyakit tersebut. Ya. Ini dilakukan dalam rangka supaya tidak terjadi pengulangan pada penyakit yang sama di klinik edukasi, di PKRMS ini. Ya. Nah, kemudian karena dia bagian dari PKMRS, bagian dari pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit, maka alur pasien dalam metode dan tekniknya adalah bisa dilakukan di kalau di secara umum bahwa PKRMS ini pendidikan kesehatan di rumah sakit ini ada di luar rumah sakit, ada di dalam rumah sakit. Jadi kita secara umum kita bagi menjadi dua. Ada pendidikan kesehatan yang sifatnya di dalam rumah sakit dan ada yang berada di luar rumah sakit. Nah, tolong gambarnya ditunjukkan. Nah, coba. Gitu ya. Nah, nanti tidak kelihatan wajahnya ya. Sayang. Kemudian mungkin lagi di belakang ya, lagi di WC, mungkin wajahnya tidak kelihatan ya. Kita bagi di rumah sakit ini tadi di luar rumah sakit, kemudian ada di dalam rumah sakit ya. Di luar rumah sakit ini kita bisa menggunakan media massa, kunjungan rumah, pameran dan kampanye. Ini dilakukan PKRMS secara keseluruhan. Jadi PKRMS ini pendidikan kesehatan rumah sakit ini bisa di luar rumah sakit, bisa di dalam rumah sakit. Sementara itu di dalam rumah sakit itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ruangan terbuka, kemudian di pelayanan, kemudian di klinik edukasi. Ya. Nah, jadi di dalam rumah sakit itu sendiri kita bagi menjadi 3 ini, yaitu tentu perlakuannya akan berbeda apabila dilakukan di luar rumah sakit dan di dalam rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit ada namanya yang bagian khusus menangani masalah klinik edukasi. Ya. Nah, dalam klinik edukasi ini bisa kita lakukan menggunakan media. Ya, bisa slide, ya, video, interaktif. Ya. Nah, kalau dia perorangan, ya, bisa juga dia berkelompok. Jadi perlakuan di klinik edukasi ini bisa perorangan, bisa kelompok. Ya. Nah, dilakukan bisa kalau dia menggunakan kelompok per kelompok, maka kita bisa gunakan media ya. Bisa slide, bisa video interaktif. Ini kalau yang bersifat kelompok. Nah, kemudian kalau dia bersifat perorangan, maka bisa dilakukan konseling ya, metode konseling perorangan. Nah, kemudian kegiatannya yaitu bisa skill training, yaitu meningkatkan keterampilan tadi, kemudian terutama dalam pencegahan, kemudian dalam meningkatkan kesehatan. Ya, ini dilakukan training atau pelatihan. Ya. Kemudian bisa modifikasi perilaku, misalnya dibuat aturan kawasan dilarang merokok, itu adalah salah satu bentuk dalam modifikasi perilaku.
Tujuan modifikasi perilaku adalah mengubah perilaku yang berisiko. Nah, ini bisa dilakukan misalnya ada namanya formulir pantau diri. Nah, formulir pantau diri ini berkaitan dengan aktivitas fisik, berapa kali dalam aktivitas olahraganya dalam 1 minggu. Ya. Kemudian pola makan, kemudian mengkonsumsi air putih yang lebih banyak, berapa kali, kemudian istirahatnya. Termasuk di dalamnya adalah menghindari stres. Nah, ini dalam pantauan perilaku. Ya, tujuannya tadi ada untuk mengubah perilaku dari perilaku yang berisiko menjadi tidak berisiko. Termasuk dalamnya adalah merokok yang dilakukan oleh pasien tadi. Ya, statusnya kalau di klinik edukasi dia meskipun menjadi klien di dalam ilmu kesehatan masyarakat, tetapi dari kuratif pengobatan tadi dari pasien kemudian masuk menjadi klien. Ya. Jadi terjadi perubahan status dari pasien menjadi klien. Ya. Kemudian pendidikan di klinik edukasi ini juga dapat dilakukan berkaitan dengan materi-materi tadi kalau dia asupan gizinya, ya. Ya, di klinik edukasi ini. Misalnya asupan gizi seimbang yang dilakukan oleh setiap perorangan. Karena mau tidak mau kita harus juga belajar gizi klinik, ya. Ya, meskipun sebenarnya ada juga yang materinya lebih banyak pada orang-orang Puskesmas ini kan gizi kesehatan masyarakat. Ya, jadi secara umum kita bisa juga menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan gizi klinis, ya. Ya, walaupun itu secara umumnya atau dasar-dasar gizi. Kemudian mulai tumbuh untuk misalnya orang yang berkaitan dengan penderita DM. Kemudian asma, rheumatoid arthritis pada usia-usia lansia, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam perubahan-perubahan perilaku, ya. Kemudian waktunya banyak khusus memberikan pelayanan edukasi. Jadi kegiatannya adalah di klinik edukasi ini dalam rangka mengeducate, ya, mendidik, ya, memberikan pengetahuan, merubah sikap mereka terhadap sakit dan penyakit. Kemudian merubah perilaku atau tindakan yang berisiko terhadap kesehatan. Ya. Misalnya kalau dia asma, kemudian merokok, maka dia akan berisiko terhadap kesehatan. Atau dia asma, kemudian dia sering terpapar oleh asap dan debu, maka dia berisiko terhadap debu, kemudian berisiko terhadap asma yang dideritanya. Ya, bisa saja dia menggunakan masker untuk melindungi dirinya terhadap debu maupun asap, ya, bagi penderita asma ini. Kemudian dapat dikembangkan untuk menuju klinik general check up untuk perilaku. Jadi kalau dia tadi kita sampaikan bahwa tidak hanya pada perubahan pengetahuan dan sikap, tetapi dapat juga dilakukan general check up untuk perilaku. Misalnya ada beberapa item yang berkaitan dengan general check up untuk perilaku. Yang selama ini kita tahu bahwa general check up itu lebih pada medis, atau yang disebut dengan medical general check up. Nah, tetapi sebenarnya ada yang disebut dengan behavior general check up, yaitu check up terhadap perilaku. Misalnya tadi saya sampaikan ada beberapa general check up perilaku atau behavior general check up. Misalnya tadi perilaku aktivitas fisik, kemudian tidur, stres. Nah, ini yang berkaitan dengan pola makan, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan behavior general check up, ya. Misalnya kalau kita lakukan risk appraisal, yaitu behavior check up tadi, ya. Perilaku berisiko, misalnya merokok, insomnia, ya. Nah, kemudian minuman keras. Nah, kemudian perilaku lain yang berisiko terhadap kesehatan. Misalnya kurang olahraga yang tidak teratur. Nah, misalnya kalau dia mau olahraga bisa sampai 3-4 jam. Tapi itu dalam waktu 1 bulan. 1 bulan, ya. Kemudian di olahraganya dilakukan selama 4 atau 5 jam, gitu. Yang selama berapa hari tidak dilakukannya, atau dia lakukan per 1 minggu 1 kali. Padahal seharusnya dilakukan setiap hari dan teratur, ya. Apalagi pada usia-usia yang berisiko, ya.
usia-usia pralansia. Misalnya kalau pralansia kan umur antar 45 ke atas sampai umur 59 tahun. Kemudian pada lansia, kemudian 60 sampai 70 ya, atau 69. 70 ke atas adalah kelompok-kelompok yang risky atau kelompok yang berisiko tinggi. Ini mesti dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mengkombinasi, dengan menggabungkan antara medical check up dengan behavioral check up. Ya, jadi ini bisa digabungkan. Kalau dia medical check up lebih pada hal-hal yang bersifat medis. Ya. Kalau risk appraisal ini lebih pada perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian yang harus dilakukan di pendidikan di klinik edukasi atau clinical behavior education, ini adalah yang pertama kegiatannya dapat dilakukan pelayanan diagnostik perilaku. Tadi ada semacam form untuk behavior appraisal, yaitu penilaian terhadap perilaku tadi, ya, perilaku yang merokok. Misalnya kalau dia duduk belajar antara jarak mata dengan buku itu kan harus 30 cm. Atau ketika dia main HP lebih dari 1 jam tanpa istirahat kan begitu, terus menerus. Atau dia duduk ya tidak 1 jam duduk kemudian tidak bergerak. Itu adalah perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian yang dapat dilakukan adalah melakukan pelayanan treatment pendidikan, yaitu kita mengubah perilakunya, kita mengubah mindset-nya ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ada orang mengatakan umurnya sampai 65 tahun, tapi masih dalam keadaan sehat. Nah, dia mengatakan bahwa bukti saya merokok ini sehat. Nah, tentu jawaban kita adalah, Bapak akan lebih sehat lagi kalau tidak merokok, kan begitu. Ya, yang selama ini mereka menganggap bahwa selama sekian tahun dia sehat, ya karena merokok, kan begitu pandangannya, bahwa merokok itu dapat menyehatkan kesehatan. Nah, padahal seharusnya yang dilakukan adalah kalau dia tidak merokok akan lebih sehat lagi dan uangnya bisa digunakan untuk menambah asupan makanan yang bergizi, misalnya dari sayur dan buah yang mengandung vitamin. Kemudian pendidikan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dilakukan secara langsung, yaitu langsung kepada orang secara langsung, ya, tatap muka secara langsung, ya. Yaitu di mana langsung ini bisa menggunakan konseling, ya. Nah, konseling perorangan. Nah, kemudian datang, kemudian diberikan konseling. Ya. Kemudian modifikasi perilaku, ya. Jadi perilaku yang berisiko diubah menjadi tidak berisiko, ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita modifikasi di kawasan dilarang merokok. Orang yang tadi merokok kemudian ditulis kawasan dilarang merokok, maka dia akan mengubah perilakunya menjadi perilaku tidak merokok di daerah itu. Nah, padahal kebiasaannya adalah merokok. Atau dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Atau meludah sembarangan. Nah, ini juga termasuk dalam modifikasi perilaku. Ya. Jadi perilakunya diubah. Ya. Kemudian ada value clarification, yaitu klarifikasi terhadap nilai. Misalnya etika ketika berludah. Jadi berludah itu harus tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi kalau orang berludah, maka berkaitan dengan nilai yang normal, adat istiadat, tradisi. Ya. Jadi itu dikembangkan. Ya. Nah, sebagai contoh sekarang ini, kalau ada orang batuk saja, itu ya pasti masing-masing orang pasti melirik. Ya. Nah, ketika seseorang itu batuk. Ya, karena memang saat sekarang ini ya dikhawatirkan menderita penyakit menular. Kemudian skill training, yaitu meningkatkan keterampilan seseorang ya, untuk mencegah dirinya, misalnya bagaimana dia batuk menggunakan sapu tangan atau tisu. Ya. Kemudian setelah itu dibuang kepada tempat buang sampah yang tertutup. Kemudian atau menggunakan lengan atau siku bagian dalam. Nah, ini berkaitan dengan skill training supaya seseorang itu terlatih, ya, dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah melalui media. Ya, baik itu media interaktif seperti ini, misalnya secara online, bisa dilakukan pendidikan kesehatan secara langsung ya kepada klien atau kepada komunitas atau kepada masyarakat. Ya. Kemudian melalui video, ya kita bisa masukkan ke YouTube untuk
disampaikan kepada masyarakat. Kemudian melalui kelompok-kelompok paguyuban organisasi yang memiliki baik itu berasal dari daerah yang sama atau dari tradisi yang sama. Nah, itu adalah kesempatan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Ini contoh ya kalau dia yang bersifat interaktif. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Tapi ini zaman dulu ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan video call ya. Baik itu melalui WhatsApp, Skype atau media-media lainnya yang bisa dilakukan secara langsung. Ya. Nah, ini contoh. Nah, kemudian pendidikan di klinik edukasi. Siapa saja sasarannya? Nah, sasaran secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu sasaran individu dan sasaran kelompok. Ya. Sasaran individu ini adalah orang-orang yang atau klien yang datang ke klinik edukasi perorangan atau secara perorangan dalam rangka untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kelompok, kelompok orang yang datang ke klinik edukasi atau kita yang mendatangi, tapi biasanya yang lebih aktif itu adalah kelompok itu datang ke klinik edukasi. Ya. Berbeda dengan pendidikan kesehatan PKRMS yang berada di luar rumah sakit, karena ini lebih pada di dalam rumah sakit, di luar klinik edukasi. Ya. Jadi yang lebih aktif adalah masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan kesehatan yang dilakukan di klinik edukasi. Tentu berbeda tadi kalau kita lakukan di luar rumah sakit. Nah, ini berada di dalam rumah sakit. Jadi yang lebih aktif adalah masyarakatnya. Jadi, dan petugas dalam hal ini PKRMS di klinik edukasi dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit dan sakit. Kemudian pelaksanaan ya secara langsung dapat dilakukan melalui patient educator, yaitu pendidikan pada pasien yang menguasai tentu masalah-masalah klinis ya. Dan bekerja sama dengan tenaga-tenaga yang klinis tentunya ya. Misalnya dokter atau ahli lainnya ya. Ya termasuk di dalamnya perawat, atau untuk dapat juga seorang health educators itu dapat meningkatkan pengetahuannya. Jadi Anda kan lebih pada health educator ketimbang klinisnya ya. Maka oleh sebab itu juga Anda harus banyak tahu tentang klinis. Jadi belajar juga tentang klinis ya sedikit. Walaupun sebenarnya upaya yang dilakukan tidak bersifat treatment klinis, tetapi lebih pada treatment health educator. Kemudian siapa saja yang educator ini? Ya. Educator ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah klinikus dengan training health educator. Jadi orang yang klinis, misalnya dokter ya, atau perawat yang memiliki latar belakang klinis, ya mereka dapat menjadi health educator. Ya. Dengan catatan atau dengan syarat harus diberikan health educator. Bagaimana cara melakukan pendidikan kesehatan ya, kepada pasien di klinik edukasi ini. Ini bisa dilakukan oleh klinikus, yaitu dokter, perawat, dalam rangka melakukan health educator ini. Ya. Tentu mereka harus dibekali dengan pendidikan health educator, ya, pendidikan kesehatan. Bagaimana cara menyampaikan informasi kepada pasien. Ya. Jadi tentu berbeda dengan anamnesa, tetapi lebih banyak pada bagaimana kita memberikan informasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada klien, ya, dalam hal ini dalam upaya meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya sakit dan penyakit. Kemudian dapat juga dilakukan oleh health educator. Ya, Anda ini yang berlatar belakang promosi kesehatan atau kesehatan masyarakat ya, dapat melakukannya. Tetapi yang harus Anda lakukan, Anda pahami bahwa Anda harus meningkatkan pemahaman tentang klinik. Ya. Jadi Anda bisa melakukan di klinik edukasi, tetapi Anda juga harus meningkatkan pemahaman kliniknya. Jadi jangan sampai pemahaman klinik Anda tidak ditingkatkan ketika Anda berada di klinik edukasi. Akibatnya tentu ini menyebabkan Anda tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pasien atau klien dalam hal ini. Kemudian terprogram, bagian dari program patient education bisa saja pada posisi di tingkat organisasi atau di tingkat rumah sakit, ya, levelnya atau tingkatannya. Bisa juga pada level unit. Ya. Kalau itu berada di
rumah sakit di ruang klinik operasi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini. Silakan. Silakan. Oh iya. Oh, Pak, mengapa SKM tidak dapat buka praktek sendiri? Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Sebenarnya bukan tidak bisa praktek sendiri, tetapi pada umumnya kita memandang masyarakat kita ini kan paradigmanya adalah sakit. Jadi mereka lebih butuh sakit kemudian berobat. Oleh sebab itu masyarakat kita dikenal dengan masyarakat berparadigma sakit gitu ya. Jadi lebih senang berobat ketimbang mencegah. Nah, jadi mereka lebih senang mengobati daripada mencegah. Contoh misalnya, ketika orang itu sehat, seharusnya dia mendatangi health educator atau dalam hal ini adalah tenaga kesehatan masyarakat, kemudian memberikan solusi bagaimana upaya saya supaya tetap sehat. Dan hampir tidak ada masyarakat kita ini mendatangi orang-orang tenaga kesehatan masyarakat. Ya, atau mungkin saja tenaga kesehatan masyarakat tidak kompeten, ya, sehingga mereka lebih senang datang ke dokter. Itu yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, Anda bisa tingkatkan pengetahuan Anda tentang klinik tadi. Nah, jadi ilmu klinik itu harus Anda tingkatkan. Jadi tidak hanya kemampuan health educator-nya, tetapi juga klinik juga harus ditingkatkan. Dalam hal ini, jangan sampai ada orang ya lebih banyak konsultasinya kepada dokter. Karena paradigma masyarakat kita tentu berbeda dengan masyarakat negara maju. Di negara maju itu kalau mereka sehat, mereka selalu mendatangi tenaga kesehatan masyarakat atau public health ini ketimbang dokter. Jadi mereka yang sehat-sehat ini terus mendatangi public health dalam rangka supaya mereka tidak sakit. Nah, tetapi berbeda dengan kita. Kalau kita ini kan sakit dulu baru berobat kan gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara negara kita dengan luar negara kita. Ya. Itu jawabannya ya. Silakan, ada yang lain lagi? Jadi sehingga coba Anda lihat di masyarakat kita kan upaya pencegahan ini contohnya COVID-19 ini saja tidak ada dilakukan upaya pencegahan. Ya. Atau paling tidak isolasi diri atau misalnya tidak berinteraksi dengan kerumunan atau tidak menggunakan masker di jalan-jalan. Artinya masyarakat kita ya termasuk juga yang tidak paham saya lihat adalah mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri. Banyak mahasiswa kesehatan masyarakat yang tidak paham tentang upaya pencegahan. Bagaimana dia melakukan pendidikan kesehatan sementara dia sendiri ya tidak tahu kan begitu ya. Coba lihat baik yang SKM maupun yang mahasiswa kesehatan, Anda lihat saja upaya-upaya pencegahan hampir tidak ada. Di tempat kerumunan mereka santai saja. Padahal itu berisiko terhadap kesehatan. Padahal seharusnya dia itu dapat mengedukasi masyarakat dengan memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat untuk supaya melakukan pencegahan. Nah, ini yang harusnya kita lihat ya. Nah, jangan sampai orang itu melihat kita sebagai health educator, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, itu dilihat tidak memberikan contoh yang baik. Ya, seharusnya dimulai dari diri kita, ya, untuk supaya kita berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kesehatan kita dan mencegah terjadinya penularan penyakit. Habis makan Bibi. Silakan, ada yang lain lagi? Ada siang sih kamu tidur. Silakan. Ada yang tidur ya? Silakan, ada yang Nggak ada, Pak. Nggak ada? Cukup, Pak. Udah, Bibi nonton itu. Nah, cukup. Ya, kalau cukup saya absen saja. Narik Pak.
Etni ada? Hadir, Pak. Ini hadir ya. Hadir. Sylvester Dio ada? Ada, Pak. Ada. Bambang nggak ada ya? Indriani Lestari? Nggak ada. Sri Sumarti? Hadir, Pak. Yana Angela? Nggak ada ya. Jumiati? Nggak ada. Stefanus? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Hadir, Pak. Ya. Siswoyo Andri Nugroho? Hadir, Pak. Lastari Kristiani? Hadir, Pak. Febronia Yeni? Hadir, Pak. Sofia Tri Kurnia? Sofia nggak hadir ya? Sarul Sidik? Nggak ada. Anastasia Winda? Nggak ada ya. Desi Rahmayanti? Hadir, Pak. Desi Ratnasari? Nggak ada. Tresia Dela? Hadir, Pak. Tresia ada ya. Hernita? Ada, Pak. Ya, Hernita Destiani? Nggak ada. Putin Mutiara Agustia? Ada ya. Hadir, Pak. Juliana? Juliana ada? Nggak ada ya. Aherosin Emilia? Alfandi? Natalia Santi Juwita? Hadir, Pak. Rohana Santi? Nggak ada ya. Mutiarni Muluk? Nggak ada ya. Muhammad Aditya? Nggak ada. Yayang Cindy? Ada ya. Yayang Cindy ada? Nggak ada ya. Ina Sari? Hadir, Pak. Sedianto? Hadir, Pak. Irma Astiwi? Hadir, Pak. Anggun Jubitasari? Pikawati? Sinta Bella? Hadir, Pak. Gatot Dwi Sumarsono? Nggak bisa masuk, Pak, katanya tadi, Pak. Mary? Utin Delvida? Yunilia? Hadir, Pak. Tresia Indri? Tresia Indri ada? Tidak ada, Pak. Win Patrick? Ada. Indah Agustia? Ada, Pak. Ya, Gatot baru masuk nih.
Gatot. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Ada lagi mau ditanyakan mungkin? Pak, saya udah ke Pak. Siapa? Safitri, Pak. Safitri Wulantari. Iya, Pak. Safitri, nomor berapa Safitri? Safitri. Nomor berapa Safitri? NIM-nya berapa NIM? 20, Pak. Saya semester 4, Pak. Oh, semester 4. Berarti sebelumnya belum masuk ya? Masuk, Pak. Safitri. Minggu lalu saya yang udah masuk, Pak. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Ya, selamat sore. Wabarakatuh. Ya, Pak Gatot masuk Pak ya. Ya, udah. Ya. Ini Oke, Pak. Hermita ini baru masuk nih, ha. Ketiduran kali dia.